membatasi kunjungan wisatawan di setiap harinya. Kayak enggak di Jakarta, pemandangan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Trekking mangrove yang ada di kawasan mangrove ini merupakan yang terbaik yang pernah saya temui. Salam mangrover. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Gandhi Srian Effendi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 rekomendasi tempat wisata mangrove yang bisa Anda kunjungi. Rekomendasi ini didasarkan pada pengalaman pribadi saya yang pernah berkunjung ke tempat-tempat wisata mangrove ini. Yang pertama, Celungup Mangrove Conservation atau CMC 3 Warna. Ya, punya nama terkenal CMC 3 Warna, lokasi wisata ini berada di Malang, Jawa Timur. Kenapa menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata mangrove? Karena memiliki konsep menyatu dengan alam dan sangat dekat sekali dengan sosial masyarakat yang ada. Terutama dari sisi konsep untuk menikmati perjalanan mulai dari pintu masuk tempat wisata sampai nanti di dalam kawasan wisata mangrove-nya atau kawasan wisatanya. Dan perjalanan mulai dari pintu masuknya sampai nanti ke lokasi wisatanya itu cukup jauh. Jadi perjalanannya kita berjalan kaki bisa memilih yang dekat 1 jam atau yang jauh bisa sampai 2 jam tergantung pilihan kita. Dan banyak sekali tempat-tempat atau titik-titik yang bisa kita nikmati selain pemandangannya, suasananya, yaitu adalah kawasan pantainya atau pesisirnya. Karena CMC ini berada di pantai selatan, otomatis lautnya sangat indah sekali ya untuk bisa dinikmati. Mangrover semua, kalau ke sana jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu, karena kalau kita pantau di Instagramnya, cek aja di Instagramnya di CMC 3 Warna, itu bahkan beberapa waktu, tanggal-tanggal atau hari-hari apa aja yang sudah full booking. Dan yang menarik bagi saya dan bisa diduplikasi barangkali ya ke berbagai macam konsep wisata yang ada dimanapun ya, wisata alam yang ada dimanapun ya. CMC 3 Warna ini membatasi kunjungan wisatawan di setiap harinya. Kalau misalkan sudah full kuota, otomatis tentu akan ditutup oleh mereka. Pengalaman saya ketika ke sana yang paling berkesan adalah ketika kita masuk ke pintu masuknya, nanti tas yang kita gunakan atau yang kita bawa itu baik tas maupun plastik yang ada. Biasanya kan kalau kita berwisata itu kita bawa macam-macam minuman, makanan yang di dalamnya tentu ada plastik-plastik ya. Nah, misalkan kita bawa minuman, air mineral, kemudian jajanan-jajanan yang dibungkus plastik, barang-barang bawaan kita yang berpotensi menjadi sampah plastik itu sama mereka nanti akan dicatat oleh pengelola, nanti akan dicatat detail sekali. Misalkan mineral botolnya 3 botol, kemudian jajanannya 4 buah, 4 bungkus. Nah, nanti pada saat di pintu keluar, pada saat kita pulang di pintu keluar nanti akan dicek catatan itu. 3 botol, mana botolnya? Oh, ada 3. Kemudian 4 jajanan, oh dicek lagi nanti. Kalau di catatan yang tertulis itu tidak ditemukan, otomatis kan berarti ada sampah yang terbuang, ada makanan atau sampah plastik yang terbuang. Itu kita diminta untuk mencarinya, untuk diambil. Tidak boleh tertinggal di dalam kawasan. Nah, kalau misalkan pengunjungnya tidak mau mengambil atau tidak mau mencari karena saking luasnya lokasinya ya, mereka dikenakan denda 100.000 untuk 1 item sampah. Jadi mungkin itulah alasan kenapa ketika saya berkunjung ke sana, hampir sama sekali saya tidak menemukan sedikit pun sampah plastik yang berceceran di kawasan wisata ini. Dan menariknya, ketika kita berkunjung ke sana, kita diwajibkan nanti akan ditemani oleh pemandu wisata yang akan menemani kita menikmati sepanjang perjalanan, karena kalau kita tidak dipandu bakalan kesasar karena saking luasnya. Yang kedua, BJ Bakau Resort atau BJBR. Ya, BJBR ini terletak di Probolinggo, Jawa Timur. Kenapa ini masuk rekomendasi? Karena ini juga punya keunikan dan ciri khas tersendiri ya kalau kita berkunjung ke BJBR ini gitu. Namanya aja udah ada resortnya, tentu di kawasan ini kita bisa menikmati suguhan resort sebagaimana mestinya karena kita bisa menginap di sini. Di sini disediakan penginapan yang bisa kita pesan online. Ya, ketika saya berkunjung ke sana, saya mendapatkan impresi yang sangat sangat berbeda di sana. BJBR ini mendesain kawasan mangrove-nya dengan serius. Kenapa saya katakan serius? Karena menggunakan material-material yang berkualitas tinggi. Selain itu juga dalam mendesain trekking mangrove-nya, lebar trekkingnya itu
mungkin yang terlebar yang pernah saya temui. Impresi saya ketika pertama kali datang ke sana itu, wisata ini digarap secara serius dari sisi pembangunannya. Pembangunannya itu sangat menyatu dengan konsep mangrove-nya, dengan konsep alam. Jadi ketika saya ke sana mendapatkan pemandangan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Makin masuk ke dalam, saya makin dibuat kagum dengan tata letak bangunan-bangunan yang dibangun, karena di sepanjang trekkingnya terdapat bangunan-bangunan unik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ada musola di pinggir pantai, kemudian di sana juga ada salah satu ikon yang dinobatkan sebagai patung kuda tertinggi se-Asia. Selain tertinggi mungkin terbesar juga ya, se-Asia, masuk rekor muri juga gitu. Dan ini yang tidak saya temui di lokasi lain ya. BJBR ini trekking mangrove-nya dibuka untuk pengunjung hingga malam hari. Jadi bisa dibayangkan bagaimana suasana di malam hari ketika kita berkunjung ke mangrove. Dan jangan khawatir karena BJBR ini juga mendesain trekking mangrove-nya untuk dinikmati saat malam hari. Jadi dipasangi lampu-lampu yang kelap-kelip dan itu sangat jarang kita lihat dan sangat bagus sekali ya. Bisa dinikmati saat malam hari. Yang ketiga, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Ya, alasan saya kenapa merekomendasikan tempat ini karena mungkin TWA ini menjadi mangrove yang tersisa di Jakarta, di kota Jakarta. Jadi mangrover semua yang berdomisili di Jakarta wajib banget berkunjung ke TWA ini. Impresi saya ketika berkunjung ke sana kayak nggak di Jakarta ya, karena kita benar-benar merasakan keasrian dari lebatnya mangrove yang ada di sana. Didominasi oleh Avicennia di sana. Dan di dalam kawasan ini juga disediakan penginapan bagi yang ingin menginap dan merasakan bagaimana sensasi menginap di tengah kawasan hutan mangrove yang ada di Jakarta. Yang keempat, Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan atau disingkat KKMB. Ya, KKMB ini berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kalau ketiganya tadi punya keunikan masing-masing, KKMB ini juga punya keunikan tersendiri nih. Kenapa menjadi rekomendasi untuk dikunjungi ke wisata mangrove-nya? Karena dari namanya aja udah terlihat ya, Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan. Bahwa di kawasan ini itu hidup bekantan, yaitu salah satu satwa endemik di hutan mangrove. Memang betul, ketika kita berkunjung ke sana, kita dapat melihat kawanan bekantan yang berkeliaran di sana. Dan kita juga bisa melihat mereka secara langsung dari dekat ya. Kita tidak bisa menemui bekantan ini di wisata mangrove manapun. Kita hanya bisa menemui di sini yang memang dia hidup di dalam kawasan mangrove ini. Impresi saya ketika berkunjung ke sini, barangkali saya bisa bilang bahwa trekking mangrove yang ada di kawasan mangrove ini merupakan yang terbaik yang pernah saya temui. Ketika kita berada di dalam itu terasa sangat asri sekali, terasa sangat adem. Meskipun kita berkunjung ke sana saat siang hari ya, tapi ketika di dalamnya kita sangat berasa asri banget. Meskipun areanya tidak terlalu luas, tapi kita sangat bisa menikmati mangrove yang ada di dalamnya beserta bekantan yang sedang beraktivitas di sana. Ya, itu tadi 4 rekomendasi tempat wisata mangrove yang bisa Anda kunjungi. Apabila mangrover ada tempat selain yang sudah saya sebutkan tadi, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat mangrover!